Bapak Ibu semua, ini adalah video dari peserta Blooming Marigold. Silahkan boleh ditonton gitu ya. Dari sekolah-sekolah menanam marigold begitu. Alternatif pangan cek. Sobat pangan tahu nggak sih, sebetulnya ada loh bunga yang bisa dijadikan sebagai minuman pengganti teh. Ya, bunga taikotok. Bunga tersebut diberi nama demikian karena memang daunnya, batangnya itu memiliki bau yang kurang sedap. Tetapi sebetulnya bunganya sendiri itu sangat harum. Bunga taikotok biasanya dijadikan sebagai hiasan taman saja. Oke, baik. Selamat siang, Romo Suster dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya.
Selamat datang di webinar dengan judul Menjelajahi Manfaat Bunga Marigold. Nah, webinar ini Bapak, Ibu, dan teman-teman semua diselenggarakan oleh Ekocamp Bandung, begitu ya. Nah, kemudian kita akan langsung mulai aja, kan tetapi kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, marilah kita buka webinar kita pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Romo, Suster, Bapak, Ibu, seperti yang sudah terpampang di ini ya poster kita, narasumber kita ini adalah Ibu Upia Nur Aini. Nah, oleh karena itu kita sapa terlebih dulu aja. Ibu Upia Nur Aini udah datang di sini ya, Bu. Silahkan boleh menyapa teman-teman, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Oke, baik, selamat siang Ibu Upia. Oke, begitu ya, itulah narasumber kita Bapak Ibu di siang hari ini. Nah, saya sekali lagi mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak karena sudah hadir di webinar siang hari ini. Dan untuk memulai, kita akan mendengarkan terlebih dahulu yaitu sambutan dari Romo Ferry. Nah, Romo Ferry ini adalah Ketua Yayasan kami, Ketua Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup, penyelenggara webinar ini. Oleh karena itu, silahkan kepada Romo Ferry. Sudah hadir ya Romo Ferry, tadi saya sudah melihat. Saya tidak buka kamera ya. Oh, Mohon oke. maaf ini. Ya, Masih silakan agak Romo. kapok. Jadi Ya. selamat siang kepada semua sahabat Ekocamp, terutama Ibu Upia ini. Kami sudah datang ke sekolah Ibu dan disambut secara luar biasa melihat apa yang dikerjakan oleh Ibu Upia dan juga menikmati produk-produk yang luar biasa yang dibuat oleh Ibu Upia, para guru yang lain juga dengan melibatkan para siswa. Di hari ini kita punya narasumber yang luar biasa. Nah, kalau Ekocamp melakukan kegiatan Blooming Marigold ini, nanti sebentar lagi kita juga akan mendengar sedikit dari Ibu Shirley Megawati sebagai salah satu juga pencetus kegiatan ini. Sebetulnya di belakang semuanya ini adalah kesadaran bahwa kita diberi tugas untuk merawat seluruh alam ciptaan ini. Karena alam ciptaan ini, apakah terdengar, Kiki? Terdengar jelas, Romo. Ya, karena seluruh alam ciptaan ini saat ini sedang menderita karena dirusak. Ya, maka kita semua, terutama yang baik orang dewasa maupun apalagi remaja, apalagi anak-anak, diundang untuk ikut serta mengembalikan ya bumi ini seperti waktu diciptakan dengan sungguh amat baik oleh Allah yang adalah Maha Pencipta. Ketika Tuhan menciptakan bumi ini tentu semuanya dalam keadaan baik, tapi kita kemudian merusaknya. Nah, salah satu upaya untuk mengembalikan keutuhan, keindahan, kesuburan dari alam ini adalah bunga marigold yang bisa menyuburkan tanah, tetapi juga memberi manfaat untuk kesehatan dan manfaat-manfaat yang lainnya. Maka Ekocamp mengadakan kegiatan ini dengan harapan bahwa marigold bisa disebarkan kemana-mana, terutama benih yang masih benih lokal. Jadi salah satu tempat yang juga mengembangkan marigold dalam jumlah sangat banyak adalah di Bali. Tapi beberapa bulan yang lalu kami melihat bahwa sebetulnya benihnya sudah benih impor dari Thailand. Benih lokal sudah makin tersingkir dan tugas kita lah untuk menjaga, memelihara, dan mengembalikan keutuhan ciptaan ini antara lain dengan menanam dan menyebarkan benih marigold ini kemana-mana untuk kesuburan tanah, untuk kesehatan, untuk keindahan, dan untuk banyak manfaat yang lain. Demikian yang ingin saya sampaikan. Sebentar lagi kita akan melihat ya bagaimana Ibu Shirley mencoba mengolah marigold ini menjadi bahan minuman
ya, yang sebetulnya prosesnya sangat mudah. Nanti kita akan melihat ya. Saya ingin menambahkan sesuatu, yaitu bahwa berdasarkan berbagai data yang kami pelajari saat ini, sebetulnya pemanasan global atau perubahan iklim ini sudah memasuki wilayah bukan hanya perubahan iklim, bukan hanya krisis iklim, bahkan sudah menjadi darurat iklim. Ya. Kita hanya punya waktu, menurut hitungan para ahli, bahwa waktu kita untuk menyelamatkan bumi ini hanya sekitar 7 sampai 8 tahun. Waktunya sangat pendek. Ya. Itu berdasarkan hitungan berapa banyak CO2 yang masih mungkin kita produksi sedemikian sehingga kita bisa mempertahankan suhu udara, suhu temperatur global secara umum tidak lebih dari 1,5 derajat. Tapi kita harus melakukannya bersama-sama. Tidak mungkin hanya 1 atau 2 orang, tapi harus minimum 25% warga masyarakat di sekitar kita begitu bergerak bersama-sama. Oleh karena itulah kami mengadakan festival Blooming Marigold ini dengan harapan lebih banyak lagi orang yang sadar, lebih banyak lagi orang yang bergerak melakukan sesuatu. Kalau kita saat ini punya Ibu Upia, mudah-mudahan akan banyak orang-orang seperti Ibu Upia yang lain yang juga akan merintis ya. Ibu Upia ini bergerak bukan karena disuruh, bukan karena ada target, tapi sungguh-sungguh dengan kesadaran. Sebentar lagi kita akan menyaksikan ini. Pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita sadar bahwa bumi ini saat ini Halo Romo. Apakah yang lain mendengar suara Romo Ferry? sungguh-sungguh bersama warga masyarakat yang lain. Mudah-mudahan ada cukup banyak orang yang tergerak dan kemudian melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bumi ini. Demikian beberapa yang ingin saya sampaikan saat ini. Saya ingin memperlihatkan video sedikit. Saya buka kamera untuk memperlihatkan bagaimana kami juga di EcoCamp dan EcoCircle berusaha untuk menanam ya sebanyak mungkin kita lihat apakah bisa mulai terlihat ya. Ini tempat kami ya. Sudah bisa. Nah, ini ya. Bagus, luar biasa. Ya. Ini ditanam di mana-mana ya. Lorong-lorong seperti ini. Ini tempat kami di EcoCircle ya. Luar biasa sekali. Ya, bagus, luar biasa. Ini tempat kami ya. Jadi kami pun terus memperbanyak dan memperbanyak benih ini supaya makin banyak orang yang nanti berkesempatan untuk menikmatinya ya. Wah ya, kita waktu di sana belum ada ini ya. Kemudian Juli saya tembus di Bukemban. Ya, ini kami sendiri mencoba menanam sebanyak mungkin untuk mengumpulkan benihnya dan dengan harapan nanti bisa semakin dibagikan kepada banyak teman-teman yang lainnya. Sebentar lagi Ibu Sherly akan menyapa kita semua dan akan memperlihatkan bagaimana cara menikmati teh marigold yang sebetulnya juga membawa manfaat untuk kesehatan karena mengandung beta-karotin, mengandung antioksidan, dan sebagainya. Mari kita berkunjung ke tempat Ibu Sherly untuk melihat bagaimana Ibu Sherly sedang menyiapkan. Selamat siang, Ibu Sherly. Halo.
teman-teman. Iya. Halo Romo. Halo Romo, nampaknya sinyalnya ini Romo Ferry. Mandiri dan otodidak. Akhirnya saya pergi ke rumah Ibu. Apakah Rupiah. terdengar? Ya, Romo ini tadi sedikit tersedah, mungkin sinyalnya kurang stabil. Bisa Sekarang? diulangi lagi. Sekarang? Sekarang sudah. Oke, ya. Oke. 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 Ya. Sudah Bu, aman-aman. Sudah? Apakah Sudah, suara Romo. Ibu Shirley terdengar? Sekarang sudah stabil Romo. Halo. Oke. Silakan. Ya. Ya. Halo. Ya, Ibu, silakan. Ya, ini dapur saya. Kita akan mencoba ya melihat. Jadi saya berkunjung ke tempat Ibu Rupiah dan saya mendapatkan kombucha nih ya dari Marigold, warnanya seperti ini, dan toner. Coba bayangkan toner. Mengapa? Karena Marigold memang mengandung antioksidan dan mengandung apa itu namanya, antiseptik ya, antiseptik ya. Makanya terus saya pergi ke ke sekolah ya, dan mendapatkan teh Marigold yang sangat enak. Waktu itu teh Marigoldnya dicampur juga sama telang kalau nggak salah ya. Aduh, enak banget, enak banget. Oleh karena itu terus sampai di rumah akhirnya saya tadi pastor menunjukkan ya. Pastor menunjukkan apa namanya? Kebun di Eco Circle ya. Kebun Marigold kami. Jadi selain mendapatkan bibitnya, kalau sudah kayak begini, tuh ya, seperti ini, maka ini sudah siap untuk kita mendapatkan bibitnya. Tetapi selain yang seperti ini, itu kita juga memanen yang masih segar. Jadi kalau ada bunga yang seperti ini, kita ambil lembarannya, nah kayak begini ya, ini dijemur. Nanti Ibu Upi akan menjelaskan, saya nggak akan menjelaskan. Tapi yang penting begini, lalu berdasarkan pelajaran yang saya dapatkan dari Ibu Upi ya, kelopak bunga ini saya jemur dengan cara tertentu ya, nanti Bu Pia bisa menerangkan, lalu jadi kayak gini. Ya. Ini yang warnanya menjadi coklat ini itu yang lokal. Jadi bunga yang lokal tuh jadi coklat seperti ini. Ya. Sudah siap. Aromanya luar biasa. Bunga tai kotok kalau dikeringin aromanya wangi sekali. Ini yang impor justru. Ini yang GMO. Warnanya lebih cantik ya. Warnanya lebih cantik ya, lebih oranye. Baunya juga lebih enak. Tetapi teman-temanku, ini adalah teh yang berasal dari benih lokal. Tuh, tehnya warnanya jadi seperti ini, ya. Nah, kalau yang impor tehnya hanya kuning sedikit sekali. Tuh, kayak begini. Ya, teman-teman. Jadi, sungguh terlihat perbedaannya. Nah, nanti di akhir acara, atau sekarang aja ya, Ki ya. Sekarang aja ya, teman-teman. Boleh, Bu. Ya. Saat ini, saya akan melakukan sedikit percobaan ya. Bukan percobaan, bagaimana kita mengkonsumsi teh ini ya, sebentar. Nah, ini hasilnya. Lihat teman-teman, jadi teh beneran kan ya? Tuh, warnanya
sangat cantik. Kalau ini itu benihnya tadi yang lokal. Jadinya seperti ini. Ya. Sekarang saya akan memperlihatkan benih yang tidak lokal. Tunggu ya. Ini adalah benih yang impor tadi. Saya tambahin air ya. Selamat pagi. Ya. Ini yang tidak lokal, ya ini yang impor. Coba beda ya. Oke, jadi dari sini aja kita tahu berapa banyak zat aktif ya. Jadi yang ini dan yang ini terlihat ya. Yang merah, yang coklat, sorry ya, itu pasti zat aktifnya jauh lebih banyak. Nah, sekarang bagaimana dengan rasanya? Saya ingin meminumnya. Kita coba dulu yang impor. Bening sih. Meskipun bening, tapi terasa aroma daun bunga marigoldnya. Kita coba yang ya. Sekarang kita coba yang lokal ya. Oh. Beda banget kan ya warnanya ya? Lihat nggak teman-teman? Beda ya. Kita minum. Wow. Enak Mbak Upi ya. Terima kasih atas pelajaran berharga yang saya dapatkan. Luar biasa ya, seger banget ya. Tadi saya baru pergi, jadi mulutnya itu tadi rada kering, haus. Sekarang langsung mulutnya langsung moist banget. Itu salah satu tanda bahwa banyak antioksidan. Kita ini lagi sedikit ya, eksperimen lagi sedikit. Apakah gerangan madu? Kita kasih madu sedikit. Yang sudah menanam marigold, silahkan ya, bikin teh marigold yang sangat sehat untuk keluarga kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Shirley. Masih dilanjutkan dengan Romo Ferry dulu, Romo. Sudah cukup, Kiki. Oke. Ya, terima kasih. Juga terima kasih sekali lagi untuk Ibu Upia yang sudah akan berbagi untuk kita. Selamat siang. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang juga Romo dan Bu Shirley. Dan sudah ada prakteknya ya. Ternyata Bu Shirley ini juga belajar dari Ibu Upia ternyata. Jadi narasumber kita ini benar-benar luar biasa karena mungkin kita juga akan bisa berburu nih di siang hari ini dengan Ibu Upia gitu. Pada Ibu Upia. Oke. Nah, langsung aja ya untuk waktu yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan dari Ibu Upia. Akan tetapi saya ingin membacakan terlebih dahulu biodata singkat dari beliau begitu. Sebentar ya Bapak Ibu. Tunggu sebentar.
Ini banyak sekali akan tetapi saya singkat begitu udah izin sama Bu Upia karena prestasinya ternyata sangat banyak sekali. Nah, singkatnya saja. Nah, Ibu Upia itu siapa? Ibu Upia Nur Aini SPD. Namanya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Pasawahan, Purwakarta, Jawa Barat. Nah, organisasi yang diikuti itu adalah pengurus komunitas literasi sekolah Purbasari, Pasti Berseri, komunitas pengajar penulis Jawa Barat, wakil ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Purwakarta, tim pengembang sekolah SMP Kabupaten Purwakarta, Dewan Penasehat Forum OSIS Kabupaten Purwakarta, dan pengajar praktek guru penggerak Angkatan 7. Nah, hobinya apa, Bapak Ibu? Ternyata hobinya Ibu Upia itu adalah menulis dan bercocok tanam. Jadi selain beliau menekuni Marigold, ternyata beliau juga seorang penulis gitu. Nah, penghargaannya apa saja? Ini ditulis dari tahun 2018 sampai 2022. Nah, banyak sekali. Nanti kalau memaparkan penghargaan nanti bisa 15 menit sendiri oleh saya gitu ya. Maka saya bacakan aja yang penghargaan beliau di tahun 2022, yaitu antara lain adalah penghargaan para Samya Suratma Nugraha dari Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat tahun 2022, nominasi akademisi inspiratif dari penerbit JSI Surabaya tahun 2022, terus penghargaan dari Bupati Purwakarta di bidang literasi dan guru inspiratif berkearifan lokal tahun 2022. Nah, terus tulisannya apa aja Bapak Ibu yang sudah beliau tulis. Nah, silahkan nanti kalau mau cari-cari ya, bisa dicari di media sosial dan juga di web Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dan media cetak. Nah, salah beberapanya, ada banyak soalnya. Ini satu, butiran kata tak bernyawa, jejak musafir, hanya kata-kata lebay, another space. Itu yang ditulis oleh Ibu Upia. Kemudian Ibu Upia pernah menjadi kurator dan editor 25 buku, baik buku tunggal maupun antologi. Terus buku antologi penulis diantaranya Aku dan Lirik, Sebening Embun, Selengkung Bulan, Purnama Merindu, Aksara Merah Jambu, Balada Santri, Januari Biru, Melodi Tak Bersuara, Segenggam Cinta di Balik Coretan Pena, DSP. Nah, DSP-nya itu nampaknya masih banyak Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan, mungkin udah ada yang pernah mengerti ya, yang sebelumnya udah mendengar buku-buku itu bisa kalau yang belum juga bisa dibeli, kayak gitu. Gitu ya. Terus menjelaskan aturan main sebelum kita mulai Zoom ini, nanti silahkan kalau ada pertanyaan ditulis di kolom chat atau nanti bisa raise hand gitu. Jadi menunggu dulu Bu Upia selesai presentasi, baru kita akan tanya jawab. Terus yang lain juga, nanti ketika Bu Upia presentasi, mohon di-mute yang lain, biar suaranya tetap terdengar jelas gitu. Terus yang lain juga, nanti akan ada rekaman Zoom, jadi nggak usah khawatir. Ada juga PPT-nya Bu Upia akan kami share juga setelah webinar selesai gitu. Dan jangan lupa juga yang ingin dapat sertifikat silahkan mengisi presensi, nanti akan kami buatkan. Begitu ya, terima kasih dan langsung saja kita sambut Bu Upia. Kepada Bu Upia dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya banggakan, owner dari EcoCamp, Romo Peri, Ibu Sherly, dan juga sahabat-sahabat sekalian peserta webinar di siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum saya memaparkan, sebetulnya saya di sini bukan ahli ya Bapak Ibu. Tadi berdasarkan biodata yang sudah diceritakan oleh Mbak Kiki, saya ini mungkin karena hobi saya salah satunya itu menulis dan juga membaca, akhirnya muncullah tadi ide-ide untuk mengolah bunga marigold menjadi sesuatu yang berharga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti di tengah perjalanan ketika Bapak Ibu merasa memiliki keilmuan di bidang itu yang berhubungan dengan marigold, saya persilahkan dengan senang hati. Kita diskusi saja ya Bapak Ibu. Oke. Mbak Kiki bisa di-share tentang PPT saya? Mohon maaf.
Ya, sudah terlihat, Bu. Oke, baik. Sudah ya. Oke, baik Bapak Ibu, tadi mengenai biodata sudah diceritakan sedikit ya tentang saya. Lalu selanjutnya sebelum kita berdiskusi tentang manfaat dari bunga marigold, izinkan saya bercerita sedikit ya Bapak Ibu mengenai perjalanan saya hingga akhirnya saya bersama tim di sekolah ya mengolah bunga marigold menjadi sesuatu yang luar biasa. Boleh Bu, Mbak Kiki lagi. Nah, oke. Jadi proses saya mengenal bunga marigold itu diawali ketika saya gabung dengan tim pengembang sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 silam. Kebetulan waktu itu saya direkrut oleh Dinas Pendidikan untuk masuk ke tim pengembang Dinas Pendidikan yang saya sendiri bersyukur ya saya menjadi satu-satunya perwakilan dari guru bahasa Inggris yang masuk ke tim tersebut. Nah, tim pengembang ini tugasnya yaitu membantu membuat program-program di Dinas Pendidikan yang nantinya akan dipakai oleh seluruh sekolah di Kabupaten Purwakarta. Lanjut dari tim pengembang ini Bapak Kadis membuat sebuah program yang sangat luar biasa yang dinamakan Tatanen di Balai Atikan. Nah, Tatanen di Balai Atikan ini adalah sebuah program yang salah satu tujuannya itu membentuk karakter peserta didik mencintai lingkungan gitu ya. Nah, dan saya sendiri sangat surprise ya ketika di Tatanen di Balai Atikan ini memiliki seorang konsultan yang luar biasa yaitu Kang Rijal. Dan Kang Rijal ini ternyata beliau adalah jebolan dari Ekocamp gitu. Jadi secara tidak langsung sebetulnya saya pun berguru kepada Ekocamp hanya melalui tangan dari Kang Rijal. Nah, tentu saja karena program ini berhubungan dengan lingkungan, tentu kami ini dituntut ya, bukan dituntut, mungkin ditumbuhkan rasa kesadaran kami untuk bagaimana cara kami lebih aware lagi terhadap lingkungan yang ada di sekitar, terutama di lingkungan sekolah maupun di rumah. Lalu untuk menumbuhkan karakter tersebut, kami akhirnya diboyong oleh Dinas Pendidikan ke Bumi Langit di Yogyakarta. Dari sana kami pun belajar banyak bagaimana cara kami mengolah sampah, bagaimana cara kami memperlakukan semesta ini dengan baik. Gitu. Banyak sekali ilmu yang saya peroleh. Tetapi ada satu hal yang mungkin sampai sekarang menjadi sejarah ya. Kenapa saya mengolah bunga marigold? Waktu itu sebelum ke Bumi Langit, memang saya sudah mengolah bunga marigold menjadi isen. Tetapi baru sebatas desain. Kenapa saya mengolah bunga tersebut? Karena saya berpikir waktu itu bunga marigold banyak sekali di sekolah saya. Saya berpikir begini, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini pasti memberikan manfaat. Bahkan amuba yang begitu kecil pun itu memberikan manfaat. Apalagi bunga marigold yang tumbuh terlihat cantik begitu. Akhirnya saya sering baca artikel, saya sering lihat YouTube, saya cari referensi-referensi mengenai pengolahan bunga marigold. Dan waktu itu belum banyak seperti sekarang ya Bapak Ibu referensinya. Saya waktu itu menemukan sebuah video tentang proses cara mengolah bunga marigold ya. Akhirnya bermodal dari video tersebut, akhirnya saya mengolahnya menjadi desain. Lalu setelah itu, setelah saya pulang dari Bumi Langit, saya menemukan sebuah produk yang dinamakan kombucha. Kombucha itu apa? Tadi ya Ibu Sherly memperlihatkan kombucha, produk dari SMP 3 Pasawan. Kombucha tersebut adalah sebuah minuman fermentasi yang berasal dari teh manis gitu. Tetapi teh manis tersebut difermentasi selama 14 hari menggunakan jamur Scooby. Nah, muncullah ide, kenapa saya tidak menggunakan tehnya itu teh dari bunga marigold, tidak teh yang biasa dipakai gitu. Akhirnya dari situ muncullah kombucha dari bunga marigold. Setelah kombucha bunga marigold muncul, lalu saya juga menemukan bahwasanya
di TikTok yang menemukan juga bahwasanya kombucha itu ternyata bisa dijadikan sebagai toner gitu ya. Akhirnya muncullah ide untuk membuat toner dan jadilah 3 produk dari bunga marigold tersebut. Sampai alhamdulillah ketika pelatihan narasumber ke sekolah-sekolah, akhirnya saya membawa produk-produk saya untuk dijual gitu. Mungkin teman-teman di sekolah belum begitu paham gitu, antusiasme masih kecil, tapi kami di sekolah tidak patah arang, kami terus mengolah bunga-bunga tersebut dijadikan produk itu. Sampai ya alhamdulillah luar biasa, dari bunga marigold ini sudah menghasilkan lumayan ya finansial di sekolah kami untuk kegiatan TDBA ini, tidak pernah lagi meminta dana bos, jadi sudah memiliki kas sendiri. Boleh lanjut? Itu sekilas mungkin Bapak Ibu kenapa saya dan tim di sekolah ini mengolah bunga marigold. Nah, mengenal manfaat bunga marigold. Nah, ini 3 produk unggulan dari sekolah kami ya, ada Tisen, ada kombucha, dan ada toner. Boleh lanjut Mbak Kiki? Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari bunga marigold? Yang pertama, ternyata bunga marigold itu mampu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Bapak Ibu, tulisan-tulisan ini mungkin bisa Bapak Ibu dapatkan juga ya di artikel-artikel, di penelitian-penelitian yang sekarang banyak ya di-share di Google. Ini pun saya mendapatkan tulisan berdasarkan artikel teman-teman di media sosial. Karena terus terang saya sendiri bukan seorang ahli yang meneliti ya Bapak Ibu. Saya hanya melakukan praktik baik dan alhamdulillah ternyata memang terbukti itu manfaatnya luar biasa. Nah, yang pertama itu mengapa mengeluarkan racun dari dalam tubuh? Karena ternyata kelopak bunga marigold itu mampu membersihkan racun terutama yang berada di hati dan juga kandung empedu. Itu yang pertama ya, manfaat dari bunga marigold. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Selanjutnya Mbak Kiki. Nah, bunga marigold juga ternyata mampu menangkal radikal bebas. Kenapa? Karena kandungan antioksidan yang tinggi di bunga marigold diyakini efektif mencegah masuknya radikal bebas. Apalagi bunga ini memiliki sifat anti karsinogenik, yaitu anti kanker. Saya berpikirnya mungkin ya tidak secara keilmuan, begini ya, sesuatu yang menyengat, contohnya bunga marigold yang memiliki bau yang menyengat itu ternyata memiliki anti karsinogenik yang sangat tinggi ya. Tadi ya berdasarkan eksperimen dari Ibu Sherly itu sudah membuktikan bahwa yang lokal itu jauh lebih dibandingkan yang import. Itu bisa terbukti mungkin dari baunya juga. Baunya berbeda mungkin ya dengan yang import. Bau yang lokal itu lebih cenderung menyengat dibandingkan dengan yang import itu. Ternyata kandungan dari berbagai vitamin atau mungkin antioksidannya juga itu lebih tinggi. Selanjutnya Mbak Kiki. Nah, ini adalah produk Tisen bunga marigold. Jadi olahan dari teh. Bapak Ibu begini ya, jika Bapak Ibu mengolah teh tetapi bukan berasal dari teh, nah itu dinamakan Tisen gitu ya. Saya tahu ini dari Kang Rijal ya, bahwa ketika kita mengolah olahan berupa teh tetapi bukan berasal dari pohon teh itu dinamakan Tisen. Jadi kita menyebutnya itu Tisen ya. Tisen bunga marigold ini dapat dijadikan obat alami untuk menyembuhkan demam dan sakit tenggorokan. Nah, Bapak Ibu terbukti sekali ya, terus terang beberapa hari yang lalu saya itu mohon maaf karena aktivitas yang agak padat, jadi kemarin saya agak ngedrop gitu ya. Lalu saya di rumah kebetulan ya untuk memproduksi bunga marigold ini saya lebih cenderung di sekolah karena lebih banyak melakukan praktek di sekolah. Nah di rumah saya tidak memiliki stok, biasanya saya bawa ke rumah gitu ya, Tisen ataupun kombucha. Nah kemarin itu saya itu kehabisan. Lalu ketika saya ke sekolah saya batuk Bapak Ibu. Lalu saya ambil bunga marigoldnya langsung dari pohon, lalu saya seduh dengan air panas gitu. Batuknya itu batuk gatal gitu Bapak Ibu.
itu luar biasa sekali gitu ya, dalam waktu tidak memakan waktu yang lama gitu, batuk saya itu berkurang dengan hanya meminum kelopak dari bunga marigold itu. Nah, ini bisa juga katanya dilakukan dengan tidak diminum, tetapi dengan cara dikumur-kumur. Itu boleh juga sebanyak 3 kali sehari. Tapi kalau saya lebih senangnya diminum ya, karena kan manfaatnya selain untuk mulut, jadi nanti juga bisa mengeluarkan racun tadi ya di hati dan juga empedu. Oke, selanjutnya Mbak Kiki. Halo, halo Mbak Kiki. Selanjutnya, oke baik. Ya, selanjutnya manfaat dari bunga marigold selanjutnya adalah menjaga kesehatan mata. Kenapa? Karena ternyata bunga marigold ini selain mengandung vitamin C yang banyak, ternyata bunga marigold juga mengandung vitamin A yang tentu saja vitamin A itu baik untuk kesehatan mata. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ini fotonya saya ambil ilustrasinya dari Google aja ya. Ya seperti inilah kira-kira mata yang sehat gitu. Ketika kita nanti banyak menggunakan atau mengkonsumsi bunga marigold. Baik, Mbak Kiki, boleh lanjut. Nah, selanjutnya manfaat dari bunga marigold yang lain yaitu mengurangi peradangan. Kandungan antiinflamasi dalam bunga marigold sangat baik mengatasi peradangan dan pembengkakan karena cedera. Jadi Bapak Ibu, untuk pengimplementasian bagian tubuh kita yang cedera ini, cukup Bapak Ibu mengambil bunga marigold lalu ditumbuk dan tumbukan dari bunga marigold itu diimplementasikan ke tempat atau tubuh kita yang cedera tersebut ya. Seperti halnya obat merah gitu kan ya. Jadi dia berfungsi untuk mengurangi peradangan dan juga pembengkakan. Oke, selanjutnya Mbak Kiki. Nah, bunga marigold juga ternyata mampu meningkatkan imunitas. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Karena ternyata bunga marigold ini tadi ya, kaya akan vitamin C dan juga vitamin A. Sehingga bunga marigold ini mampu membentuk sebuah sistem kekebalan tubuh agar tidak gampang sakit. Iya, terus terang kemarin itu saya kurang mengkonsumsi bunga marigold. Bahkan karena saking banyaknya ya pemesan dari kombucha ya, terutama di kami produk yang paling laris itu adalah kombucha. Kami seringkali kehabisan dari kombucha. Kombucha ini manfaatnya luar biasa. Saya terasa banget ini tidak mudah sakit. Karena kehabisan ya akhirnya kemarin saya kena sakit gitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Oke, antioksidan alami. Ternyata bunga marigold ini terbukti juga memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu menangkal paparan radikal bebas berlebih. Paparan tersebut saat diterima oleh tubuh dalam jumlah yang terlalu banyak akan memicu kerusakan sel dan memicu berbagai penyakit. Oke, mengutip Healthline, marigold juga memiliki sifat antiinflamasi sehingga dapat mengurangi peradangan ya. Tadi hampir sama ya Bapak Ibu penjelasannya. Bunga marigold ini merupakan antioksidan alami sehingga mampu mengurangi paparan radikal bebas. Jadi sebetulnya Bapak Ibu ketika mengkonsumsi bunga marigold ini tidak usah terlalu banyak mengeluarkan biaya ya untuk antioksidan, anti kanker, semuanya ini sudah terdapat dalam bunga marigold. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Mari kita konsumsi bunga marigold ya. Oke, lanjut lagi Mbak Kiki. Oke, nah ini ya toner buatan sekolah kami, yaitu toner kombucha Thyssen Marigold. Nah,
bunga marigold ini bukan hanya bermanfaat untuk tubuh kita ya sebagai vitamin, untuk mata. Ini juga bunga marigold itu sangat baik untuk kesehatan kulit Bapak Ibu. Nah ini ketika pertama kali saya bereksperimen dengan teman-teman membuat toner, hampir setiap hari sebelum pulang sekolah kita itu dandan Bapak Ibu di kantor gitu ya, dibuka kerudung terus kita memakai toner bunga marigold. Jadi yang kami rasakan itu memang tidak putih gitu, tidak memutihkan wajah, tetapi yang kami rasakan itu kulit itu terasa lebih kencang gitu. Jadi luar biasa sekali kalau menurut saya Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa dicoba deh Bapak Ibu membuat toner marigold juga sendiri di rumah. Karena ini juga sangat mudah membuatnya ya Bapak Ibu. Oke, asal kita rutin saja ya menggunakannya. Jadi kulit kita nanti lebih lembab dan juga kenyal tanpa menggunakan bahan-bahan yang mengandung kimia gitu. Oke, baik Mbak Kiki bisa lewat lagi. Nah, selanjutnya manfaat dari bunga marigold itu mencegah serangan bakteri. Bunga marigold dapat membantu mencegah pertumbuhan berbagai bakteri, terutama bakteri Klebsiella pulmonale. Mohon maaf ya, ini bacanya belepotan. Oke, bakteri ini terletak di saluran pencernaan dan tidak berbahaya bagi tubuh. Tapi Bapak Ibu, ketika bakteri ini berpindah ke organ lain, maka infeksi terjadi bisa memicu keparahan yang harus segera diobati. Jadi memang bakteri tersebut tidak berbahaya, tetapi ketika berpindah ke organ tubuh yang lain, maka tetap saja harus diobati. Dan bunga marigold ini mampu mencegah serangan bakteri tersebut. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu manfaat dari bunga marigold ini. Keren banget. Oke, lanjut lagi Mbak Kiki. Oke, mempercepat menyembuhkan luka. Nah, Bapak Ibu, ini tadi ya berdasarkan apa yang saya utarakan bahwasannya saya mengambil data-data ini berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh teman-teman sebelumnya. Ternyata berdasarkan penelitian bunga marigold ini terbukti mampu mempercepat penyembuhan luka, baik luka iris maupun luka bakar. Luar biasa ya. Jadi selain kalau tadi peradangan, luka iris, luka bakar juga bisa disembuhkan oleh bunga marigold. Nah, manfaat yang satu ini diduga didapatkan dari flavonoid yang terdapat di dalamnya. Flavonoid adalah metabolit sekunder dari polifenol yang memiliki berbagai efek bioaktif termasuk antivirus, antiinflamasi, anti penuaan, antioksidan, kardioprotektif, anti diabetes dan anti kanker. Wah, ini sudah komplit sekali ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali bunga marigold ini. Jadi saya merasa bangga ketika Ecocamp mengadakan kegiatan seperti ini ya. Ini menurut saya bisa diviralkan dan penduduk kita bisa sehat dengan cepat, dengan mudah, dengan murah gitu, tanpa harus pergi ke dokter. Hanya tinggal menanam, ambil, konsumsi, kita memperoleh manfaat yang luar biasa banyak gitu. Selanjutnya Mbak Kiki. Nah, ini manfaat bunga marigold yang lain, yaitu mengobati masalah menstruasi dan menopause. Wah, luar biasa ya. Teh bunga marigold memiliki kandungan atau sifat emanogogic. Sifat ini diketahui secara efektif mampu menenangkan rahim, sehingga rasa nyeri akan hilang. Kandungan ini juga mampu meringankan menopause. Ya Allah, luar biasa sekali ya. Mulai dari atas hingga bawah, ini bisa terobati semuanya dengan bunga marigold. Oke, lanjut lagi Mbak Kiki. Oke, baik Mbak Kiki, boleh dilanjut. Di tempat saya sudah Bu, sebenarnya memang agak ngelek-ngelek. Oh iya, makanya saya meminta Mbak Kiki karena kebetulan saya ini belum pulang, saya berada posisi di sekolah. Nah, internetnya di sini jaringannya kurang bagus, jadi saya minta Mbak Kiki untuk bantu.
Oke. Nah, selain bermanfaat bagi tubuh kita, bunga marigold juga Bapak Ibu bisa digunakan sebagai tanaman refugia. Refugia ya. Tanaman refugia itu apa? Yaitu tanaman hias yang menarik serangga lalu menjadi tempat hidup dan berlindung musuh alami hama tanaman. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memiliki sawah ataupun memiliki lahan yang lahannya tersebut ditanami sayuran. Nah, untuk mengalihkan hama, Bapak Ibu bisa menanam bunga refugia gitu. Bunga marigold ya salah satunya. Kenapa? Karena nanti hamanya itu akan lebih tertarik kepada bunga tersebut ya daripada mengkonsumsi sayuran yang ditanam oleh Bapak Ibu gitu. Jadi luar biasa ya, bermanfaat untuk tubuh kita, bermanfaat juga untuk melindungi sayuran yang kita tanam gitu agar tidak dimakan oleh hama. Gitu. Baik lagi, Mbak Kiki boleh lanjut? Nah, kombucha bunga marigold mengobati asam lambung. Nah, ini tulisan asli ya saya sendiri. Kenapa? Karena berdasarkan fakta di sekolah kami. Ketika kami pertama kali membuat kombucha dari bunga marigold ini, sahabat saya ada Bu Wiwi. Bu Wiwi hadir tidak ya? Sahabat saya Bu Wiwi dari SMP 3 Pasawan ini adalah orang yang selalu membuat kombucha di sekolah kami. Bu Wiwi ini mengalami penyakit asam lambung. Tetap sudah lama, sekitar 3 tahun yang lalu beliau itu sudah tidak mampu asam. Tetapi setelah membuat kombucha marigold, setelah mengkonsumsi bunga marigold, alhamdulillah di sekolah kami teman-teman yang mengalami sakit lambung, terutama Bu Wiwi, alhamdulillah kini sudah mulai lagi Bapak Ibu mengkonsumsi pedas, mengkonsumsi asam karena mungkin lambungnya sekarang sudah berangsur baik. Gitu. Ini luar biasanya dari kombucha bunga marigold. Selain itu, Bapak Ibu, bunga kombucha marigold ini juga sangat efektif bagi Bapak Ibu yang ingin langsing tanpa mengkonsumsi obat pelangsing gitu. Jadi ini luar biasa sekali bagi Bapak Ibu yang ingin langsing tapi nggak mau ribet gitu. Halo Bu Utia. Ngelek ya? Yang lain juga ngelek ya, Bapak Ibu tempat Bu Utia? Iya. Ngelek Bu, Oh ya. macet-macet nih. Iya ya. Sebentar, nampaknya terpental. Tunggu sebentar. Ya, sebetulnya lokasi tempat sekolah Ibu Upia ini SMP Negeri 2 Pasawahan ini cukup jauh di pelosok, jauh dari jalan besar sehingga memang barangkali sinyalnya agak Pasawahan. SMP 3 Pasawahan, mohon maaf. Bu Upia sudah masuk lagi. Oke, baik. Sepertinya Ibu Kepala Sekolah saya juga sudah gabung ya dengan Zoom. Nah, beliau itu adalah salah satu motivator saya ya. Karena sekali lagi Ibu Upia. Halo Ibu. Memberikan support yang luar biasa ya. Halo, ada? Ibu nampaknya Halo. off cam sebentar dulu aja Bu sambil share screen ini karena apa ini? Oke. Terputus-putus gitu Bu. Ya. Oke, baik. Ada. Bagaimana Mbak? Sekarang lancar nggak? Nah, lebih baik. Oke, baik ya. Mohon maaf Bapak Ibu jaringannya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi saya dengar suara dari Ibu Kepala Sekolah, rupanya beliau juga gabung. Bapak Ibu, seperti yang saya utarakan tadi bahwasannya kami bekerja secara tim ya.
Saya mungkin di sini memiliki ide, tetapi saya memiliki seorang ibu kepala sekolah dan juga tim yang sangat luar biasa. Jadi semua ide-ide yang saya miliki itu dengan sangat antusias ya disambut oleh sahabat-sahabat saya oleh teman-teman saya, oleh atasan saya di sekolah, sehingga bisa terrealisasikan dengan baik, Bapak Ibu. Seluruh eksperimen-eksperimen yang ada di dalam kepala saya itu bisa teraplikasikan dengan baik karena memang ada dukungan ibu kepala sekolah saya. Mungkin nanti beliau juga bisa memberikan sepatah dua patah kata nanti ya Mbak ya. Oke, selanjutnya, nah Bapak Ibu ya, kembali lagi, kombucha ini sangat bagus Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang mengalami kesulitan menurunkan berat badan tadi. Jadi ini bisa dijadikan obat ya, karena ingin langsingkan tubuhnya, tetapi enak gitu. Ini Bapak Ibu akan terasa segar sekali jika Bapak Ibu mengkonsumsi kombucha lalu dicampur dengan es dan buah-buahan segar gitu. Ini rasanya akan sangat luar biasa gitu. Apalagi kalau dicampur dengan madu. Wah, Bapak Ibu ini keren banget deh kalau mengkonsumsi ini. Oke, lanjut lagi Mbak Kiki. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini kelebihan dan yang saya sukai mungkin ya. Saya sering mengajak peserta didik saya bukan hanya di dalam kurikuler ya, tadi seperti membuat eksperimen-eksperimen apa ya, produk dari bunga marigold, tetapi saya juga sering mengajak peserta didik saya untuk menjadikan tanaman-tanaman maupun binatang yang ada di sekolah saya itu sebagai media pembelajaran. Nah, ini saya sedang memotret peserta didik saya yang sedang saya berikan tugas untuk report teks gitu. Jadi mereka membuat teks report dengan menggunakan medianya itu bunga marigold gitu Bapak Ibu. Jadi tugasnya itu memotret tanaman yang ada di sekolah dijadikan report text. Jadi bunga marigold ini sangat cocok untuk dijadikan media pembelajaran juga. Baik, lanjut lagi Mbak Kiki. Nah, selain bunga hidupnya, saya jadikan juga produk-produk dari sekolah saya itu sebagai media pembelajaran juga Bapak Ibu. Karena kan mungkin kalau anak di lapangan terus juga bosan, di kelas terus juga bosan, tetapi saya pergunakan seluruh produk di sekolah saya itu juga sebagai media pembelajaran dan mereka itu sangat senang. Nah, ini di pelajaran bahasa Inggris itu ada yang namanya label ya. Nah, jadi saya pakai produk-produk dari bunga marigold dan produk-produk dari produk kami, produk sekolah yang lainnya itu saya jadikan juga sebagai media pembelajaran dan mereka itu senang gitu. Dibandingkan ketika saya mungkin bawa obat batuk gitu. Jadi menurut pendapat mereka lebih antusias. Kenapa? Karena mereka yang membuat, mereka yang menanam, mereka yang memelihara, mereka yang membuat, dan mereka juga belajar menggunakan produk mereka sendiri. Gitu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini saya berikan satu tips ya tentang cara menanam bunga marigold. Bapak Ibu mungkin bisa membandingkan antara gambar yang kiri dengan yang kanan. Nah, gambar yang sebelah sini saya tanam di bedengan dengan media tanam yang benar. Yang dimaksud benar di sini adalah komposisinya itu terdiri dari tanah, sekam bakar, sekam mentah, dan juga kompos. Itu perbandingan 1:1:1. Hasilnya itu bunga marigoldnya itu lebih subur dibandingkan dengan yang sebelah sini ya, yang memakai ekobrik. Sebelah situ kurang subur Bapak Ibu karena mungkin media tanamnya saya aplikasikan secara kurang baik gitu. Jadi bunga marigold itu bisa tumbuh dengan baik jika media tanamnya itu benar. Selain itu, bunga marigold itu sangat menyukai paparan sinar matahari yang tinggi gitu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menanam bunga marigold, usahakan itu kena paparan sinar matahari yang banyak sehingga itu akan menyuburkan bunga marigold. Seperti itu ya. Lanjut lagi.
Nah, ini ya proses beberapa foto saja. Kemarin saya sangat sedih ya ke Mbak Kiki. Waduh, foto saya kereset. Jadi banyak sekali foto-foto dokumentasi kegiatan kami di Bunga Marigot ini yang hilang. Hanya tertinggal beberapa foto saja. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan di sekolah kami. Jadi sudah menjadi sebuah kebiasaan gitu ketika ini ibu-ibu TU, ada Ibu Titim, ada Ibu Yui yang mengolah bunga marigold. Jadi kami sudah terbiasa gitu untuk mengolah bunga marigold. Bahkan ibu kepala sekolah pun kalau beliau tidak ada kegiatan, biasanya beliau bawa nampan terus ambil sendiri bunga marigold, mengolahnya lalu dijemur sendiri. Jadi sudah menjadi sebuah habituasi gitu. Kami sudah melakukan itu secara rutin dari tahun 2020 yang lalu. Oke, lanjut lagi. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu. Untuk tips ya, mohon maaf Mbak Kiki kembali lagi ke foto yang tadi. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya ketika kita menanam sesuatu ya, satu pohon, apalagi yang bentuknya itu bunga, yang edible flower yang bisa dimakan ya Bapak Ibu, kita itu panennya bisa berbagai macam loh. Yang pertama itu ya panen produk tersebut untuk kita konsumsi. Ada juga kita bisa panen mata. Apa yang dimaksud dengan panen mata? Bapak Ibu, ketika kita akan mengolah bunga marigold, ambillah bunga marigold yang sudah tidak tua dan juga tidak muda. Kenapa demikian? Karena yang tua itu biasanya kita ambil sebagai benih. Lalu yang muda, kenapa kita biarkan dan kita tidak memanennya? Nah, untuk yang muda ini kita bisa panen mata, Bapak Ibu. Yang dimaksud panen mata itu kita bisa melihat sesuatu keindahan gitu, alam ini, alam lingkungan kita yang penuh dengan bunga marigold gitu. Jadi kita biarkan yang muda itu untuk panen mata kita. Nah, yang berukuran sedang bolehlah kita ambil untuk kita konsumsi seperti itu. Jadi luar biasa Bapak Ibu, dari bunga marigold ini kita panennya bisa berbagai macam. Bisa produk, bisa juga panen benih dan juga kita bisa panen mata. Dan itu panennya itu bisa dilakukan 3 kali sehari. Jadi kalau Bapak Ibu punya bunga marigold yang lumayan gitu banyak, atau mungkin hanya beberapa pohon, itu bisa kita panen sekarang dan 3 hari kemudian bisa kita panen lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu tips untuk memanen bunga marigold. Selanjutnya Mbak Kiki boleh. Nah ini Bapak Ibu, mohon maaf ya, itu ya seperti saya utarakan bahwasannya saya kehilangan foto-foto. Ini saya tinggal, ini ketika saya sedang melakukan P5 ya, yang sebelah kiri ya, itu adalah sebelah sananya itu ada bunga marigold itu yang diolah secara tradisional. Jadi kami di sekolah mengolah bunga marigold ini dengan 2 teknik. Yang pertama itu dengan tradisional, tadi ya dipanen memakai diambil kelopaknya, lalu dijemur menggunakan nampan, dan lebih bagusnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin memperoleh hasil yang warnanya itu tidak pudar. Nah, bunga marigold yang dijemur menggunakan nampan itu bagusnya itu ditutup menggunakan kain hitam. Kenapa? Karena tadi fungsinya matahari di situ hanya menyerap air gitu. Sedangkan untuk warna dan juga nutrisi itu masih tetap berada di bunga tersebut. Jadi baiknya itu ditutup menggunakan kain hitam ketika Bapak Ibu menjemur bunga marigold. Nah, lalu yang sebelah kanan itu adalah proses mengolah bunga marigold menggunakan dehydrator food. Nah, Bapak Ibu bisa beli di toko atau mungkin secara online. Ini dehydrator food dimulai dari yang harga 600.000 kalau tidak salah ya. Ada juga yang bahannya itu dari aluminium yang itu bisa mencapai jutaan. Nah, ini gunanya dehydrator food itu Bapak Ibu untuk membuang air, kandungan air yang ada di dalam bunga marigold gitu. Jadi untuk nutrisi tetap ada. Tapi ini bukan open ya Bapak Ibu, karena kalau open itu kan membakar ya sifatnya itu. Jadi kalau open, kalau Bapak Ibu menggunakan open
Oke, bunga marigold itu akan kering secara cepat, tapi nutrisinya pun hilang. Jadi ketika Bapak Ibu mengolah bunga marigold menggunakan oven, itu Bapak Ibu hanya memakan ampasnya saja. Jadi saya sarankan Bapak Ibu jika ingin menggunakan mengolah bunga marigold menggunakan teknik yang modern, silahkan beli dehydrator food. Ini lumayan ya Bapak Ibu, prosesnya agak lama. Kalau saya biasanya sehari itu 8 jam itu dengan suhu berapa ya, bisa mencapai 35, itu masih memerlukan waktu sekitar 3 hari. Keringnya itu baru selesai 3 hari. Jadi sehari itu 8 jam, suhu sekitar 35, itu prosesnya 3 hari untuk mengeringkan bunga marigold. Sama juga untuk proses bunga marigold yang dikeringkan secara tradisional. Sama juga itu biasanya memakan waktu 3 hari, Bapak Ibu, untuk mengeringkan bunga tersebut. Lanjut lagi, Mbak Kiki. Nah, ini adalah produk-produk hasil olahan dari sekolah kami. Yang itu kebetulan karena di sekolah kami bukan hanya mengolah bunga marigold, ini ada kombucha ya Bapak Ibu. Kami di sekolah mengolah 3 jenis kombucha. Kombucha marigold, kombucha bunga telang, dan kombucha bunga rosella. Nah, yang sebelahnya lagi itu adalah foto tadi ya, kebanggaan kami, produk kebanggaan dari sekolah kami, yaitu terdiri dari tisen, lalu kombucha bunga marigold, dan juga toner bunga marigold. Alhamdulillah Bapak Ibu, karena sekolah kami juga, kami berbangga hati ya, sering sekali kami dikunjungi oleh kepala sekolah, lalu pernah juga di LPMP, bahkan kami juga pernah dikunjungi oleh Dinas Kesehatan se-Jawa Barat. Waktu itu berhubungan dengan tablet tambah darah, tetapi kami bangga karena kami memiliki produk-produk sendiri buatan sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, Mbak Kiki boleh dilanjut. Nah, ini beberapa foto yang tersisa Bapak Ibu dari foto-foto para pengunjung ya, kepala sekolah, itu pengawas, dan itu dari beliau itu dari mana ya? Dari provinsi ya. Ibu itu dari provinsi, Ibu siapa, saya lupa lagi ya. Kebetulan berkunjung ke sekolah kami dan melihat, dan banyak juga yang membeli produk-produk dari sekolah kami. Itu tisen dari bunga marigold dan bunga-bunga yang lain, karena tadi ya sebetulnya kami memiliki 4 tisen, tetapi mungkin yang paling tenar adalah tisen bunga marigold. Oke. Sekian Bapak Ibu, mungkin terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi ya bagi rekan-rekan yang merasa saya ini lebih paham, enggak, kita diskusi bersama-sama ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Upia. Mungkin kita beri reaction dulu ya, kan di Zoom ada reaction nih. Nah, mungkin reaction love atau apapun. Nah, itu. Oke, baik, sekali lagi terima kasih untuk Bu Upia untuk sharingnya yang sangat luar biasa. Sama-sama. Ya, jadi kemarin ada beberapa sekolah itu yang tanya kalau manfaatnya itu apa, Mbak Kiki, kalau buat sekolah gitu ya. Ternyata sudah dipaparkan sangat jelas oleh Bu Upia dan menjawab pertanyaan saya juga begitu. Nah, oleh karena itu silahkan kepada Romo Suster Bapak Ibu semuanya, jika ada pertanyaan dipersilahkan, bisa lewat kolom chat, bisa juga lewat raise hand begitu ya. Nah, silahkan. Mungkin yang raise hand dulu, siapa yang mau bertanya atau sharing pun juga boleh. Silahkan. Oh, Mbak Kiki, saya terlewat ya, ya. Dari bunga marigold ini menjawab tantangan dari kurikulum Merdeka. Saya sendiri sudah membuat modul ajar dan juga modul proyek yang mana medianya itu menggunakan bunga marigold. Jadi sudah dimasukkan ke dalam rencana pembelajaran bunga marigold ini. Oke, nah itu Bapak Ibu, ternyata yang ada di sekolah ternyata ini ya bisa diterapkan juga apa yang sudah dilakukan Bu Upia begitu.
dan sudah sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini. Oke, baik, terima kasih Bu Upia untuk tambahannya. Nah, ini udah ada Pak Lenak dari Manado. Wah, jauh sekali ini. Nah, silahkan Pak Lenak boleh ini bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Ya, saya sangat tertarik dengan bunga marigot ini. Memang saya punya rencana di PSC Keuskupan Manado untuk ini kebetulan memang lahan di sini sangat besar. Namun untuk sementara kita baru tanam jagung. Nanti berikut mungkin 4 bulan ke depan, sebulan mungkin 30, saya akan coba untuk menanam bunga marigot. Nah, walaupun saya memang lalu saya sudah minta Mbak Kiki untuk kirim link, tetapi sampai sekarang memang belum. Ini satu pertanyaan saya dulu. Untuk bunga marigot itu saya lihat Ibu Selit membuat teh dari bunga marigot ini. Saya suka sekali membuat itu. Cuman caranya itu lewat dijemur atau sesudah itu ditumbuk-tumbuk atau seperti apa? Caranya membuat daun teh dari bunga marigot. Itu dulu pertanyaan saya. Oke, baik. Mbak Kiki langsung jawab atau bagaimana? Ya, langsung saja, Bu. Oke, baik. Bapak untuk mengolah atau menghasilkan teh dari bunga marigold ini, Bapak bisa menggunakan 2 teknik, ya. Yang pertama, Bapak bisa mengolahnya langsung, Pak. Jadi Bapak ambil bunga marigold dari pohon, lalu Bapak berikan rebusan air panas. Nah, lalu di dan itu bisa langsung dikonsumsi. Nah, atau jika Bapak sudah memiliki bunga marigold yang berlimpah dan Bapak ingin bertahan lama gitu ya bunga tersebut, maka dijadikan tisane terlebih dahulu, dijadikan teh dulu, dikeringkan dulu. Nah, setelah kering baru Bapak boleh mengkonsumsi. Jadi bisa Pak, bisa langsung atau bisa juga langsung dikeringkan terlebih dahulu. Ya. Jadi direbus, kemudian boleh dikata setelah rebus disaring, kemudian bisa jadi itu langsung bisa langsung diminum. Oke, gitu ya. Jadi 2 teknik, bisa dikeringkan dulu, bisa langsung diambil dari pohon dan kasih air panas seperti itu. Oke, memang di Keuskupan ada bunga marigot, tapi yang saya lihat kekuningan itu, yang sama suka yang seperti bunga warna seperti pas begitu. Oh iya. Jadi di sini memang saya baru mau pesan itu. Ya. Itu yang terima lokal. Kasih. Ya. Yang lokal. Baik, sama-sama Bapak. Oke, mantap. Bagus itu Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Lena untuk pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya ada yang raise hand lagi nih, Ibu Nuryani. Silahkan kepada Ibu Nuryani, dipersilahkan. Open mic. Terima kasih Ibu Upia ya. Ibu Upia acungkan jempol saya. Congratulations ya. Terima kasih. Eksplorasinya sudah mendatangkan income kepada sekolah ya. Terima kasih. Ingin bertanya dan ada usul dan juga akan ada meluruskan hal tertentu. Kebetulan saya dari biologi, saya ngatakan yang tadi kalau nggak salah ada foto-fotonya ya, itu sepertinya yang disebut marigold itu tidak sama dengan yang kami persepsi ya, yaitu biasanya marigold itu Tithonia diversifolia, yang tengahnya lebih besar, lalu nanti bunga tepinya lebih lebar juga ya. Sementara itu lebih seperti bunga Tagetes erectus. Itu lebih ke yang dulu disebutnya namanya tidak kurang bagus itu. Kembang tai ayam. Dulu disebut seperti itu ya. Jadi yang dimaksudkan marigold itu apakah Tagetes erectus gambarnya, fotonya, ataukah yang Tithonia diversifolia? Itu satu ya. Yang kedua, tadi disebut ada padahal itu satu bunga keseluruhan ya. Jadi bunga dari Asteraceae atau Compositae
itu bunga majemuk yang kelihatan seperti satu bunga. Jadi masing-masingnya itu satu bunga, ya. Yang di luarnya yang hijau itu lebih kepada Bractea involucrum. Jadi kalau bunga itu bunganya, ya, bunganya keseluruhan, dan itu sebagian besar justru helai bunganya ada yang berupa bibir, ada yang seperti pita, ada yang seperti apa satu lagi, ada 3 macamnya. Jadi kalau kelopak itu biasanya warnanya hijau dan bukan bagian utama dari bunga, tapi pelindungnya, lebih kepada pelindungnya. Jadi tolong dicek ya, apakah itu betul istilah kelopak, rasanya nggak cocok kalau disebut kelopak ya. Ya, ya. Lalu juga ketika Ibu tadi menuliskan ini dari hasil studi literatur untuk obat, alangkah baiknya kalau Ibu langsung menuliskan citasi rujukannya. Siap. Nah, jadi ini dari mana? Temannya siap namanya lalu tahunnya ya. Karena kalau hanya seperti itu nanti akan diklaim itu plagiat ya. Tapi kalau menggunakan nama yang dirujuk itu akan berbeda. Dan yang berikutnya coba dicek karena kebetulan satu family dengan satu keluarga dengan krisantemum ya. Krisantemum itu sudah diproduksi secara besar-besaran dan dibuat berupa kristal untuk meredakan panas dalam. Jadi kalau tadi begitu besar potensi yang sudah Ibu selidiki bersama kawan-kawan tentang marigold itu, mungkin bisa juga dibandingkan dengan krisantemum yang sudah diperjualbelikan secara besar-besarannya. Terima kasih bahwa Ibu sudah mengangkat potensi dari marigold ini luar biasa. Ya, bisa membuat tehnya, bisa untuk toner, bisa untuk kombucha. Luar biasa Ibu, saya mendukung. Kalau ada hal-hal yang bisa saya bantu, saya dengan sangat terbuka saya akan bersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas masukannya, luar biasa. Kurang bagus ya kalau pakai video ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu, bisa on cam lagi, tadi udah bagus kok kalau ini. Oh ya Bu Upia, ini ada info dari Romo Ferry yang sedang bertanya tadi adalah Prof. Nuryani Rustaman dari Prodi Pendidikan Biologi UPI. Ya, Masya Allah, Ibu, salam kenal. Luar biasa sekali ya, bisa ketika Romo Ferry, Ibu Sherly datang ke sekolah saya juga, saya tuh sebetulnya kaget gitu ya, tidak menyangka juga gitu akan dikunjungi oleh orang-orang hebat gitu ya, yang mungkin hanya saya hanya membuat produk-produk seperti ini, tetapi luar biasa sekali ya penghargaan dari Ecocamp. Jelek ya, Mbak? Lanjut lagi Bu, nggak apa-apa. Ada yang ini soalnya apa? On mic ini tadi. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya off cam aja deh. Takutnya ini. Oke. Baik, Ibu, memang yang saya baca itu bunga marigold yang dimaksud ini dinamakan Tagetes erecta ya, tadi sesuai dengan yang Ibu sebutkan. Jadi kalau orang Sunda bilang, bahkan saya sendiri bilang itu atau menyebutnya itu bunga tai kotok gitu ya, bunga tai kotok, karena yaitu daunnya dan juga batangnya itu memang berbau kurang sedap seperti halnya kotoran ayam gitu. Jadi yang saya maksud itu adalah itu bunga tai kotok atau Tagetes erecta gitu ya. Ibu itu wah, saya angkat tangan kalau berbicara masalah biologi karena saya tidak paham gitu ya. Ibu terima kasih tadi masukan-masukannya ketika saya mengambil tulisan-tulisan dari teman-teman ya baik, nanti saya cantumkan
itu asalnya dari mana, karena tulisan-tulisan tersebut memang kemarin tidak sempat saya cantumkan ya. Pemiliknya siapa, penulisnya siapa. Terima kasih Ibu atas masukannya. Lalu, oke, ya di paten. Bahkan mungkin sebetulnya sih Ibu, saya sendiri sempat berpikir gitu untuk datang ke dinas kesehatan dan untuk uji lab gitu mengenai untuk mendapatkan apa tuh BPOM atau apa ya dari dinas kesehatan. Sudah sampai sejauh itu sih, tetapi memang alhamdulillah selama tanpa uji les, tanpa uji tes gitu, tanpa uji lab, memang alhamdulillah selama kami mengkonsumsi memang tidak ada yang merasakan gejala-gejala yang tidak baik. Mudah-mudahan bunga marigold ini memang tidak memiliki efek samping yang terlalu banyak ya untuk tubuh kita gitu, sehingga kita hanya mampu merasakan manfaat aja dari bunga marigold atau bunga teh kotak ini. Dan tadi Ibu menyarankan untuk apa tuh ya, uji coba bunga apa tadi tuh Mbak Kiki, bunga saya lupa. Nah, insya Allah mungkin ya Bu ya untuk selanjutnya, karena kalau untuk bunga itu mungkin keterbatasannya karena di sini kami tidak punya bunga apa sih itu Bu tadi tuh saya lupa. Krisantemum. Krisan ya, krisan. Kebetulan Ibu sebetulnya pernah ya menanam krisan di sekolah kami beberapa kali, tetapi semuanya tidak ada yang bertahan karena mungkin di sini di Purwakarta ini cuacanya termasuk panas ya. Jadi bunga krisan tidak bertahan di sekolah kami gitu. Jadi tapi terima kasih masukannya, mudah-mudahan suatu saat kami bisa bereksperimen juga dengan bunga krisan seperti yang Ibu sarankan tadi. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali, suatu kebanggaan bagi saya bisa diberikan ilmu. Terima kasih. Oke, mungkin Mbak Kiki. Ya, baik, terima kasih Ibu Nuryani ya tadi untuk pertanyaannya yang luar biasa juga untuk masukannya juga. Nah Bu, ternyata ini banyak banget yang bertanya lewat chat, saya bacakan aja ya Bu. Oke, baik, ya, langsung 3 aja deh biar ini langsung bisa dijawab langsung gitu. Ya. Ini yang pertama dari Mostin Sidoarjo. Ibu Upia, bagaimana cara membuat toner marigold? Itu ya Bu yang pertama. Pertanyaan kedua dari Fredrika Nancy. Izin bertanya Bu Upia, apa itu kombucha dan cara membuatnya? Itu yang kedua. Terus yang ketiga tadi pertanyaannya ada yang sama tentang teh marigold. Terus yang ketiga berarti dari Devran Marcelino, bunga marigold jenis apa yang bisa digunakan Ibu? Gitu. Silahkan Ibu. Baik, kita langsung saja ya. Bagaimana cara proses membuat toner? Sebetulnya sangat mudah dan semuanya saya berbasic pengalaman saya di medsos ya Bapak Ibu. Jadi membuat toner itu sangat mudah. Jadi dari kombucha Bapak Ibu, kombucha yang sudah kita buat. Nah, kita berikan takaran 50% kombucha dicampur dengan air biasa, air mineral biasa, dicampurkan, lalu itu sudah jadi toner kombucha. Jadi sangat mudah gitu. Jadi perpaduan 50% kombucha dan 50% air mineral. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Untuk toner ya. Untuk selanjutnya proses membuat kombucha. Proses membuat kombucha itu sangat mudah juga. Tetapi sebetulnya sih gampang-gampang mudah ya kalau untuk membuat kombucha. Kenapa disebut gampang-gampang mudah? Karena untuk kombucha ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu peralatan yang dipakainya itu tidak steril, tidak bersih, nah kombuchanya itu biasanya akan gagal gitu. Jadi yang pertama persiapan dari alat-alatnya itu semuanya harus bersih. Yang kedua, semua peralatannya itu menggunakan nanti ya, apa tuh namanya tuh? Mbak, boleh diperlihatkan tadi foto yang kombucha itu. Oh ya, sebentar. Botol beling ya, botol beling.
Sebentar, Bu. Oke. Ini ya, Bu. Bukan. Yang ada itunya. Masih terus ke bawah. Oke. Nah, itu. Oke. Nah, ini ya. Itu ada jenis tiga jenis kombucha yang dikembangkan di sekolah kami. Jadi proses pembuatannya itu tadi pertama alat-alatnya harus steril, harus bersih. Yang kedua menggunakan toples berling ya. Yang selanjutnya proses pembuatannya ketika Bapak Ibu menggunakan desain bunga marigold ini, jadi dibuat dulu teh manis. Nah, jadi bunga marigoldnya itu dibuat dulu teh manis. Nah, untuk ukuran manisnya itu diserahkan kepada Bapak Ibu, apakah mau terasa gitu gulanya atau saya ingin lebih asam gitu, berarti dikurangin kadar gulanya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, dibuat teh manis. Setelah jadi teh manis tersebut didiamkan sampai dingin gitu. Didiamkan sampai dingin. Lalu teh manisnya setelah dingin dimasukkan ke dalam botol beling yang ini tah. Dimasukkan ke dalam botol, bukan botol ya, itu toples ya. Oh, keler ya, keler beling dimasukkan ke dalam keler beling. Nah, setelah dimasukkan keler beling, baru dicampur dengan jamur Scooby. Nah, dicampur dengan jamur Scooby, lalu ditutup pakai saringan nasi. Ditutup pakai saringan nasi. Kenapa tidak boleh ditutup rapat? Karena kan harus terjadi proses fermentasinya. Ibu Nuriani pasti lebih paham ya proses fermentasi itu seperti apa. Beliau bisa bantu jawab juga proses fermentasi. Ditutup teh manis memakai jamur Scooby, ditutup lalu difermentasi, didiamkan selama 14 hari. Nah, setelah 14 hari lalu kombucha bisa dipanen. Seperti itu, Bu, membuat kombucha. Oke, yang selanjutnya jenis marigold apa yang bisa dikonsumsi? Terus terang, kalau saya sendiri karena di sekolah itu adanya bunga marigold lokal yang tadi ya warnanya itu oranye dan warna kuning. Jadi di sekolah kami baru mengolah bunga marigold itu, bunga marigold lokal, yang kuning dan juga yang oranye. Dan sekarang kan program yang dari EcoCamp itu marigold batik ya, saya menyebutnya itu marigold batik. Nah, insya Allah mungkin kedepannya akan diolah juga bunga marigold batik ini untuk diolah seperti bunga marigold yang sebelumnya, bunga tai kotok yang sebelumnya kami olah seperti itu. Karena tadi ya setelah Bu Sherly melakukan sebuah eksperimen tadi ya, kandungan vitamin, kandungan antioksidan, segalanya itu jauh berbeda dibandingkan dengan yang import. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin lebih bagus yang dipergunakan itu adalah yang jenis lokal. Itu mungkin Mbak Kiki. Oke, Ibu Upia. Jadi begitu ya, Bapak Ibu yang bertanya barusan ini kan teknis. Jadi nanti kalau yang belum masuk ke apa ini WA grupnya webinar Marigold EcoCamp, silahkan nanti masuk aja. Nanti Kak Rere bisa share linknya untuk masuk ke WA grup kami. Nanti ada Ibu Upia di sana, Ibu Sherly juga, Romo Ferry juga ada, dan pokoknya lengkap di sana. Nanti bisa tanya-tanya di situ juga gitu. Oke, terus 2 pertanyaan terakhir Bu Upia ya. Sekalian aja ini ada terus nanti yang lain biar dijawab di ini aja di grup WA aja gitu karena sudah jam 14.24. Oke. 2 pertanyaan terakhir Bu Pia dari Sayatni SMP 1. Cara membasmi hama yang memakan daun dan batang tanaman marigold, mohon nasihatnya, terima kasih. Terus yang kedua dari Wikan, selain media tanam yang baik, apakah perlu diberikan pupuk untuk mendapatkan bunga marigold yang subur? Oh, ini sekalian ada satu lagi Bu, dari Mirna Rory, jamur Scooby bisa didapat di mana? Oke, silahkan Bu Upia. Oke, yang pertama itu cara basmi tanaman ya, basmi hama ya.
Ya. Kebetulan kalau selama saya menanam bunga marigold, saya memang tidak pernah menemukan hama ya, karena kan bunga marigold sendiri itu jenisnya tadi termasuk ke dalam tanaman refugia ya. Jadi dia itu bisa justru menarik gitu ya, menarik hama untuk tinggal di situ dan memang tidak mengganggu gitu. Tetapi jika menemukan itu biasanya karena di sekolah kami juga sudah membuat biokompon, di sekolah kami juga sudah membuat POC gitu. Biasanya saya juga menggunakan biokompon itu untuk mengusir hama gitu. Jadi biokompon itu adalah pupuk alami, pupuk buatan yang bahan dasarnya itu dari kotoran sapi, kotoran sapi segar gitu. Jadi selain bagus untuk pupuk tanaman, biokompon juga itu ternyata ampuh juga untuk mengusir hama gitu. Tetapi Bapak Ibu, jika Ibu belum memiliki biokompon, mungkin Ibu bisa menggunakan bahan-bahan alami yang lain seperti daun insulin. Ibu mungkin boleh cek ya daun insulin itu seperti apa. Nah, daun insulin itu bisa ditumbuk lalu didiamkan selama 2 jam. Nah, itu bisa juga digunakan sebagai alat untuk tidak membunuh ya, tetapi mengusir hama gitu. Karena kan kita diusahakan semua tanaman yang kita tanam ini, semua perlakuan yang kita lakukan itu tidak menyakiti tumbuhan lain, tidak menyakiti makhluk hidup yang lain gitu. Jadi di sini tidak untuk membunuh, tetapi hanya sekedar untuk mengusir. Atau mungkin Ibu bisa juga menggunakan daun bawang, ya, daun bawang yang direndam. Nah itu bisa diaplikasikan, disemprotkan kepada bunga marigold yang kena hama tersebut. Gitu. Jadi usahakan tidak memakai pembasmi hama yang dari toko gitu, Bapak Ibu. Jadi bisa dengan berbagai teknik. Oke, itu. Selanjutnya, apakah bunga marigold yang ditanam itu perlu ditambahkan dengan pupuk gitu ya? Tadi ya, kalau ingin memperoleh tanaman kita yang subur, tentu saja itu pupuk diperlukan gitu. Jadi silakan. Tadi bagusnya memang pakai pupuknya pupuk alami gitu yang terdapat di sekitar kita. Banyak sekali kita bisa searching juga di Google jika Bapak Ibu memang belum memiliki pupuk alami, bisa cari tahu seperti kulit telur, lalu kulit pisang itu juga sama bisa dijadikan pupuk juga. Jadi bisa berbagai teknik. Tapi yang paling mudah itu kompos dari tong komposter ataupun kompos yang berasal dari kotoran hewan. Itu mungkin yang paling praktis gitu. Dari kotoran hewan itu bisa diaplikasikan sebagai kompos untuk bunga marigold. Selanjutnya yang terakhir itu apa tadi pertanyaannya? Yang terakhir pertanyaannya jamur Scooby ya? Ya. Jamur Scooby itu biasanya bisa juga didapatkan di toko-toko online, di Tokopedia, di Shopee itu juga ada yang menjual jamur Scooby gitu. Tinggal di searching aja Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Upia. Dengan demikian presentasi dari Bu Upia dan juga pertanyaan sudah selesai gitu ya Bapak Ibu, kita akhiri. Akan tetapi masih sangat terbuka jika Bapak Ibu ingin bertanya-tanya. Bu Upia bersedia ya Bu untuk menjawab ya Bu? Ya, siap insya Allah selama saya mampu menjawab. Dan insya Allah Bapak Ibu terbuka ya bagi yang lain. Kita diskusi saja seperti tadi. Ada masukan dari Ibu Nuryani. Itu luar biasa sekali. Ilmu pengetahuan juga buat saya. Ya. Oke deh, boleh closing statement dulu dari Bu Upia deh. Nanti diteruskan sama Bu Sherly peneguhan sebentar. Oke, silakan Bu Upia closing statement-nya. Oke, baik Bapak Ibu yang berbahagia. Saya Ibu Upia Nuraini. Saya berharap sekali Bapak Ibu mulai dari sekarang lebih konsisten dalam menanam ataupun peduli terhadap lingkungan kita. Salah satunya dengan menanam bunga marigold.
Ternyata bunga yang selama ini kita anggap hanya sebagai hiasan taman, atau bahkan mungkin di antara kita tidak memperdulikannya karena dianggap sebagai bunga liar. Saya berharap setelah webinar ini, jadikanlah dia sesuatu yang lebih indah dibandingkan dengan tampilannya, yaitu sesuatu yang bermanfaat untuk kita, untuk lingkungan kita, dan juga untuk alam kita. Semangat menanam. Terima kasih, Mbak Kiki. Ya, baik, terima kasih Bu Upia. Semangat untuk kita semua untuk menanam marigold begitu ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Bu Upia. Berharap masih bisa sharing-sharing nanti melalui grup WA maupun personal chat gitu ya Bu. Termasuk nanti nomornya Bu Upia juga ada di grup itu. Boleh di-share kan ya Bu nomornya? Siap, boleh, silakan. Oke. Jadi nanti silahkan gabung grup aja, kita bisa diskusi di sana. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan mendengar peneguhan sebentar saja dari Ibu Shirley begitu ya. Ibu Shirley ini yang melahirkan EcoCamp, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi kalau ada EcoCamp Bandung ini ya terlahir karena Ibu Shirley. Oleh karena itu kepada Ibu Shirley, masih di sini ya Ibu? Masih, Ki. Oke, ya kepada Ibu Shirley dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih Kiki. Dunia itu tidak akan pernah lelah mencari dan menemukan kebaikan. EcoCamp adalah salah satu tempat yang terus-terusan mencoba untuk mencari hal-hal baik yang bisa kita berikan. Bukan hanya kepada atau untuk sesama manusia, tetapi untuk semua. Tanaman marigold adalah salah satu kebaikan dari semesta alam yang kita temukan saat ini. Ada Ibu Nuryani yang membuat hal yang biasa-biasa saja. Kita hanya mengenal nama marigold sebagai tanaman tai ayam atau tai kotok ya kalau di Sunda. Tadi sekilas kita bisa mempelajari secara lebih saintifik. Jadi mungkin Kiki nanti webinar berikutnya kita bisa undang supaya pengetahuan kita lebih banyak lagi tentang marigold ini, dan jurnal-jurnal, saya sangat yakin Ibu Nuryani pasti akan bisa membantu menemukan jurnal-jurnal yang sungguh-sungguh bisa mendukung mengenai manfaat dan luar biasanya marigold. Kalau tadi kita baru bicara soal manfaat untuk manusia, sesungguhnya marigold ini juga punya manfaat yang sangat luar biasa untuk pemulihan tanah dan lingkungan. Seperti itu. Semoga nanti Ibu Nuryani bersedia ya Bu ya untuk menjadi narasumber berikutnya soal marigold ini. Dan tentu saja saya ketika pertama kali saya melihat Ibu Upia sangat menginspirasi saya untuk berjumpa dengan beliau ya. Dan ketika saya sungguh-sungguh berjumpa, dan hari ini kita semua tadi sudah mencicipinya, betapa luar biasa yang dilakukan oleh seorang Ibu Upia dan sekolahannya. Ada ibu kepala sekolah juga yang tentunya memberikan dukungan sangat luar biasa terhadap eksperimen dan hal-hal yang dilakukan oleh Ibu Upia. Hal baik dan kehendak baik lah yang membuat kita semua jadi tahu hari ini bahwa marigold itu bisa digunakan untuk teh, dan dengan cara yang sangat sederhana. Nanti melalui grup kita akan membuat video-video sederhana bagaimana mengolah bunga marigold menjadi sekedar minuman teh biasa, baik langsung kita petik dari kebun, langsung diseduh air panas, ataupun yang sudah dikeringkan secara alami, pakai sinar matahari, ataupun yang dikeringkan dengan menggunakan alat-alat modern.
Dan jangan lupa, di grup ini tuh juga ada seorang dosen senior dari Universitas Parahyangan jurusan manajemen. Ibu Triana, saya berharap bahwa nanti dari teman-teman manajemen, dari teman-teman ekonomi, lahir inkubator bisnis soal Marigold. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Nuryani, sebuah bunga yang berasal dari Tiongkok yang diolah oleh mereka sedemikian rupa dan menyebar ke seluruh dunia dalam bentuk chrysanthemum tea. Siapa tahu suatu saat akan ada Marigold tea yang berasal dari Indonesia. Karena sesungguhnya menanam dan panen bunga marigold itu sangat mudah. Ya teman-teman, kami EcoCamp akan terus melanjutkan seluruh perjuangan ini. Jangan khawatir, dibantu oleh Soho Pharmaceutical. Kami dalam waktu dekat setelah mendapatkan Simplicia dari bunga-bunga marigold yang kami tanam, berbagai macam jenis. Ibu Nuryani nanti mungkin bisa membantu untuk memperlihatkan berapa banyak jenis marigold yang ada di dunia dan berapa banyak yang sungguh-sungguh sudah dikembangkan. Saya secara pribadi di kebun marigold EcoCamp dan EcoCircle sudah mendapatkan kira-kira 20 macam bunga marigold. Entah yang berdaun tunggal seperti yang tadi Bu Nuryani cerita, ataupun yang berdaun seperti kelopak, seperti bunga itu sendiri. Ya Bu, kalau kami menyebutnya, kalau yang berkelopak, Ibu tadi bukan menyebut kelopak ya, helai-helai bunganya berupa bunga-bunga lagi, itu saya sudah temukan Bu, dan kami menyebutnya itu marigold jenis Fantastica, ya, di mana di dalam satu bunga itu terdiri dari puluhan bunga lagi kecil-kecil. Itu memang terjadi. Atau yang berhelai daun tunggal, di mana putiknya ada di tengah, begitu. Pokoknya luar biasa menarik untuk sungguh melihat berbagai macam jenis marigold. Dan sekali lagi teman-teman, moga-moga seluruh gerakan kita ini melahirkan kebaikan. Bukan hanya untuk umat manusia, tetapi termasuk tempat tinggalnya. Terima kasih banyak kepada siapapun yang punya dorongan hati yang sangat baik untuk terus melanjutkan. Meskipun saya tahu beberapa orang tidak mudah, sudah punya benih, tidak ada satupun yang tumbuh. Itulah semesta alam. Dan semoga kita sungguh-sungguh belajar bahwa semesta alam itu juga punya kehendaknya sendiri. Dan semoga kita belajar bersabar dan sungguh berdamai dengan seluruh proses semesta alam ini. Bahwa kita equal, kita itu part of seluruh semesta alam. Dan salah satu tagline EcoCamp, we are one from the beginning. Kita itu semua sama, berasal dari satu hal yang sama di dunia ini. Oleh karena itu, terutama untuk sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas, baik ibu-ibu yang secara pribadi, mari terus lanjutkan. Yang belum mendapatkan benih banyak, ya minta ke Kiki, order ke EcoCamp. Bagi yang sudah mulai menghasilkan bibit-bibit yang banyak, bagikan, sebarkan ke semua orang, ke tetangga-tetangga kita, ke sekolah-sekolah yang lain. Dan kita marigoldkan seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi, dan selamat terus memperjuangkan marigold. Terima kasih Kiki. Ya, baik. Terima kasih Ibu Shirley untuk peneguhannya. Jadi sangat luar biasa. Semoga juga menginspirasi dari sharingnya Bu Shirley dan Romo Ferry di awal tadi, terutama untuk Ibu Upia. Jadi semoga semakin banyak orang yang
memiliki kesadaran baru tentang marigold dan tidak hanya sekedar menanam marigold tapi lebih jauh daripada itu, yaitu menjaga harmonisasi antara kita dan juga alam gitu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat video dulu ya, Ibu Upia. Jadi, oh nggak jadi ya Bu? Oke. Kalau nggak jadi ini Bapak Ibu, agenda kita penutup itu masih ada. Kami mau memutarkan sedikit video begitu terselenggaranya Blooming Marigold ini juga berkat kebaikan dari Ultra Jaya begitu. Jadi oleh karena itu sebentar ya, 1 menit saja kami putar video tentang Ultra Jaya. Oke, silahkan Rere. Kiki, jangan sampai lupa foto ya. Oh ya, jangan keluar dulu ya, Bapak Ibu, kita seorang foto. Master Chef. Ini dia Ultra Milk. Cita rasa Ultra Milk jadi pasangan terbaik untuk setiap menu. Jadi pasangan masakanmu. Tasty. Jadi pasangan minumanmu. Yummy. Ultra Milk, pasangan enakmu. Tambah Ultra Milk, tambah enak. Biar rasa bergelora di dada. Jangan pernah berakhir cerita rasa kita. Menemukan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi memang terselenggaranya Blooming Marigold itu berkat kebaikan dari Ultra Jaya, kemudian Yayasan Asra Honda Motor, dan satunya itu ada Olim begitu. Jadi terima kasih juga untuk mungkin ada perwakilan yang datang juga gitu ya untuk dari YAHM, Olim, dan juga Ultra Jaya. Oke, baik. Selanjutnya waktu yang ditunggu-tunggu yaitu foto bersama. Jadi silahkan nanti bergaya Bapak Ibu dan teman-teman semua karena nanti akan masuk di IG EcoCam ini. Jadi silahkan cari posisi yang bagus begitu ya. Yang ibu-ibu boleh pakai ini dulu, apa? Pakai filter filter apa ini? Lipstick juga bisa gitu ya. Oke, sudah semua on cam? Sebentar, belum semuanya. Oke. Ibu Upia malah belum ini, Bu. Belum terlihat. Sebentar. Oke. Kita foto bersama ya. Dibantu Kak Rere untuk memfoto. Ini ada tiga slide Bapak Ibu. Jadi silahkan terus senyum aja karena nggak tahu masuk slide 1, 2, atau 3 gitu. Oke. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Dengan demikian webinar kita selesai. Kita tutup dengan doa ya. Jangan langsung pergi. Kita tutup dengan doa sebentar. Dan jangan lupa Bapak Ibu follow IG ini ya, EcoCam, eco.learningcamp gitu. Kalau mau kepo lebih banyak soal apa ini Marigold, silahkan gabung juga dalam grup WA bersama-sama dengan Bu Upia dan yang lain juga gitu. Bisa sharing bersama-sama. Atau kalau mau pesen Marigold juga benihnya, Kak Rere tadi sudah kirim linknya untuk mendaftar, silahkan juga. Gitu. Kita belajar bersama. Oke, baik, kita tutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sampai jumpa dalam webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, EcoCam.